kita pernah mendengar orang setelah mengikuti ibadah, kemudian dia berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa dalam ibadah ini. Aku tidak diberkati lewat ibadah ini." Apakah pernyataan mereka itu tepat? Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Puji Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi dengan iman kita, supaya kita semua mengalami janji Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Kami membawa seluruh keberadaan kami, hidup kami, masalah-masalah kami. Apapun situasinya, kami sangat percaya Engkau sanggup dan Engkau mau memberi kami kelegaan. Engkau kuatkan hati kami, Engkau berikan hikmat, bahkan memberi jalan keluar yang terbaik, supaya beban hidup kami satu persatu bisa kami tanggalkan, bisa kami selesaikan, kami sungguh-sungguh alami kelegaan. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami ketika kami mendengarkan firman-Mu dinyatakan. Kami semua sungguh-sungguh mendengar Tuhan sedang menyampaikan sesuatu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mungkin kita pernah mendengar orang setelah mengikuti ibadah, kemudian dia berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa dalam ibadah ini. Aku tidak diberkati lewat ibadah ini." Apakah pernyataan mereka itu tepat sebagai orang percaya? Apakah ibadah itu memang sebuah usaha untuk mengejar berkat, usaha untuk mendapatkan berkat, atau justru sebaliknya, kita beribadah karena kita sadar kita ini sudah diberkati Tuhan untuk memahami kebenaran tentang ibadah yang sejati itu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakannya untuk saudara semua. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Rasul Paulus memulai ayat ini menarik untuk kita cermati. Dia berkata, demi kemurahan Allah. Saudara-saudara, sebelum Paulus berkata tentang ibadah sejati itu seperti apa, Rasul Paulus menekankan motivasi dari sebuah ibadah apa? Demi kemurahan Allah. Kalau kita pelajari surat Roma ini secara lengkap, kita akan dapat gambaran bahwa pasal 1 sampai pasal 11 itu secara nyata sekali kemurahan Allah, anugerah Allah, belas kasihan Allah, kasih karunia Allah begitu luar biasa kepada manusia yang berdosa, yang seharusnya binasa. Tetapi karena kemurahan hati Allah luar biasa, sehingga kita semua ditebus, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Alasan ibadah adalah demi kemurahan Allah. Bukan alasannya demi uang. Bukan alasannya
demi berkat, bukan alasannya demi teman, demi jabatan, demi aktivitas pelayanan. Ibadah itu didorong oleh kesadaran di hati kita bahwa kita orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah. Kita sudah menerima kemurahan hati Allah di dalam Yesus Kristus. Itu dasar motivasi ibadah sejati. Lalu tindakannya seperti apa ibadah sejati itu? Bukti-buktinya apa? Kita perhatikan, ini ada 2 tanda penting ibadah yang sejati. Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita. Ibadah adalah sebuah persembahan, satu persembahan yang kita berikan kepada Allah. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ibadah adalah tindakan memberi persembahan kepada Allah karena kita menyadari bahwa Allah sudah bermurah hati kepada kita, bahwa Allah sudah memberikan kasih karunia kepada kita, bahwa Allah sudah mengampuni kita, bahwa Allah sudah menyelamatkan hidup kita, bahwa Allah sudah melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Ketika kita mau berangkat ibadah hari Minggu ke gereja, di hati kita ingat, sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati aku. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong aku. Sepanjang minggu ini Tuhan melakukan kebaikan demi kebaikan. Bahkan bukan hanya seminggu ini, sejak aku hidup di dunia ini, begitu banyak kemurahan Tuhan. Apalagi soal dosa-dosa yang tidak mungkin kita lunasi sendiri, Dia sudah melunasi. Ketika berangkat ibadah ke gereja, kita menyadari kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang seperti ini. Maka kita masuk ke gedung gereja, kita akan mulai berpikir, apa yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan. Ketika pemimpin pujian mulai mengajak kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan meresponinya. Ini persembahanku untuk Tuhan. Ketika kita diberi kesempatan memberikan persembahan uang kita, ketika kita memberikannya, di hati kita ada dorongan, ini persembahanku untuk Tuhan. Ketika kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan diberitakan, dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, kita akan mendengarkan dan kita berkata pada diri kita, ini persembahanku untuk Tuhan. Aku akan buka telingaku, aku akan dengarkan sungguh-sungguh, supaya aku bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepadaku, supaya aku bisa semakin berkenan kepada Tuhan, supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan masalahku, dengan keluargaku, dengan pekerjaanku, supaya semua hal dalam hidupku itu makin berkenan kepada Tuhan. Semuanya menjadi sebuah bahasa, ini persembahanku. Bukan sekedar nyanyi ibadah itu, bukan sekedar sukacita ibadah itu, bukan sekedar seru atau rame ibadah itu, bukan sebuah aktivitas atau upacara agama, tidak. Ibadah adalah sebuah persembahan kepada Tuhan. Makanya pandangan yang salah kalau berpikir ibadah karena aku ingin diberkati lebih banyak lagi. Tidak, ibadah adalah sebuah kesadaran dalam diri kita. Saya sudah diberkati Tuhan, sudah selayaknya saya mempersembahkan tubuhku, mempersembahkan hidupku bagi kemuliaan Tuhan.
Aku akan memuji Dia, aku akan menyembah Dia. Aku akan perhatikan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Ini bagian yang pertama. Ibadah sejati itu adalah sebuah persembahan, bukan sebuah upacara agama di mana kita mengejar berkat. Tetapi karena kita sadar kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudara, bagian yang kedua dari ibadah sejati adalah perubahan hidup kita. Tadi kita persembahkan tubuh kita persembahkan totalitas hidup kita persembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Yang kedua, hidup yang berubah. Ada perubahan hidup. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ibadah itu sebuah proses di mana Tuhan akan memperbaharui budi kita, memperbaharui cara berpikir kita, memperbaharui sisi emosi kita, mengarahkan kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah itu memperbaharui. Makanya kalau kita beribadah, harusnya kita punya hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk berubah, untuk diubahkan oleh Tuhan, untuk diubahkan oleh persekutuan dengan saudara seiman, untuk diubahkan lewat pujian penyembahan kita. Hidup yang diubahkan, hidup yang diperbaharui, itu wujud dari ibadah yang sejati. Secara fisik, secara lahiriah, kita bisa masuk dalam sebuah tempat ibadah, kita berkata, luar biasa orang bersukacita memuji Tuhan hari ini. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh-sungguh memotivasi, memberi inspirasi, memberikan semangat. Tetapi pertanyaannya, apakah setelah mengikuti ibadah itu, orang-orang pulang menjalani hidupnya hari-hari, dia mengalami pembaruan budi, hidupnya berubah. Kalau dia hanya senang dengan ibadah, menikmati ibadah, tetapi hidupnya tidak berubah, maka dia belum sampai pada level punya ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sangat menarik sekali karena di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya, jangan kamu itu dicetak oleh dunia ini. Jangan kamu itu dibentuk oleh dunia ini. Mengapa Tuhan melarang kita? Jangan lagi kita menjadi serupa dengan dunia. Karena dunia ini selalu berubah. Nilai-nilai yang diajarkan dunia ini selalu berubah-ubah. Kebenaran yang dipercayai dunia ini berubah-ubah. Kita perlu mengalami pembaruan budi. Karena apa? Kita harus berubah menjadi serupa dengan pikiran Kristus, menjadi serupa dengan karakter Kristus, memiliki sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang tidak berubah, yang kekal, yaitu firman Tuhan. Orang yang beribadah harusnya makin lama semakin mengalami perubahan seperti itu. Bagaimana dengan ibadah saudara selama ini? Apakah ibadah itu menjadi tindakan persembahan saudara karena saudara menyadari kasih Tuhan? Apakah ibadah-ibadah yang saudara ikuti membuat hidupmu semakin berubah, karaktermu berubah, nilai-nilai hidupmu berubah, sikap dan perilakumu berubah? Kalau tetap sama saja, motivasinya juga salah, perubahannya juga enggak jelas, kita perlu
melakukan perenungan pribadi. Mungkin ada sesuatu yang tidak pas, ada yang salah, ada yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan, ibadah yang saya lakukan. Mari kita sama-sama menyelaraskan ibadah kita seperti yang Tuhan maksud, sehingga Tuhan melihat kamu sudah lakukan ibadah yang sejati di hadapanku. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu luar biasa, anugerah-Mu luar biasa, kasih karunia-Mu luar biasa, belas kasihan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Engkau sudah relakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib karena kasih-Mu yang begitu besar. Bapa, biarlah kami selalu mengingat, kami selalu sadar akan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa, sehingga hati kami senantiasa berkobar-kobar untuk beribadah kepadamu, untuk mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan totalitas hidup kami, mempersembahkan apa yang ada pada kami untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga memperbaharui kami semua, supaya hidup kami berubah. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang dilakukan oleh gereja-Mu di mana saja. Engkau nyatakan kehadiran-Mu, Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap jemaat yang beribadah, hidup mereka sungguh-sungguh diubahkan oleh kehadiran dan kebenaran firman-Mu. Mereka mengalami pembaruan budi, hidup mereka semakin berubah hari demi hari, selaras dengan kehendak-Mu, selaras dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, agar mereka bukan sekedar rutinitas melayani, tetapi ketika mereka melayani ibadah dan memimpin ibadah bagi jemaat-Mu, mereka juga sungguh-sungguh memberikan totalitas hidupnya untuk menyelenggarakan ibadah dan merindukan setiap jemaat yang datang mengalami perubahan dalam Tuhan. Nama-Mu dipuji dalam setiap ibadah yang dilakukan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Percayalah, ini adalah hidup kita. Kita akan mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, malam hari ini saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap